Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, puji sejati serta puja sempurna hanya milik Allah Rabbul Izzati, Allahur Rabbul Alamin, Allahu Azza wa Jalla. Dialah Allah yang selalu senantiasa memberikan, memperkenankan serta menganugerahkan kepada kita semua karunia demi karunia, kenikmatan demi kenikmatan, sehingga alhamdulillah biidznillah di sore hari yang penuh dengan keberkahan ini Allah kumpulkan, Allah satukan kita di rumah singgah Al-Fatih. Mudah-mudahan semoga setiap kegiatan, kajian demi kajian yang diselenggarakan oleh rumah singgah Al-Fatih, Allah berikan pahala yang terbaik, Allah berikan keberkahan, dan semoga Allah rahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada utusan Allah, kekasih Allah, penutup para nabi dan rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan umatnya. Sohib, Bapak Ibu, rekan-rekan, sahabat-sahabat, teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Alhamdulillah, saya senang sekali, berbahagia bisa bersilaturahim, bertemu dengan teman-teman semua di rumah singgah Al-Fatih. Senang sekali, bahagia, kelihatan ini wajah-wajah soleh dan solehah ya. Masya Allah, wajah-wajah para penghafal Quran semua ini ya. Quran surat Anas, Al-Falaq dan Al-Ikhlas. Tilu surat cina eta mah Ustad Kojo, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, taraweh, duha, eta we teras. Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlasnya. Ayo nu kasindir tadi aya. Tapi jangan sampai kita merasa paling pangapalna, paling merasa hebat surat Anas, kemudian kita merasa teu kudu diapalkeun deui, enggak perlu dimurojaah lagi, enggak perlu dibaca lagi. Hati-hati. Karena kalau kitanya melamun atau karena kalau kitanya kurang murojaah, bisa jadi surat Anas ketukar sama surat Al-Falaq. Bisa jadi ya. Bisa nggak? Bisa kan? Kebanyakan di kita yang sering tak tahu ujung dari suratnya kan hanya angka firun doang ya. Wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum. Dugi kanangis si bapak eta teh. Manawi teh mentadaburi menghayati aripek teh cenah teh Ustad naon ujungna? Aripek dipengker aya nu ngagorowok. Lakum dinukum. Langsung we, lakum dinukum waliyadin. Bari ngalieu, hatur nuhun padahal nuju salat eta teh. Atuh batal salatna nya. Bukan hanya al-kafirun, hati-hati. Bacaan Nas bisa jadi ketukar sama Al-Falaq kalau kitanya jarang murojaah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, hati surat Anas ka Al-Falaq ya teh. Ya. Hati-hati baca Al-Falaq nyambung ke surat Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudur minal jin. Tentang bacaannya. Nah, misal kalau Anas Al-Falaq kayaknya nggak mungkin ya di sini ya. Tapi hati-hati, baca surat An-Naba bisa jadi ketukar sama surat At-Takatsur. Ada yang hafal surat An-Naba di sini?
Orang-orang yang soleh, soleha itu tidak menjawab karena menjaga keikhlasan. Ustadz, saya menjaga keikhlasan, lebih baik saya diam, gak akan pernah menjawab karena takut ria. Udah biarkan aja lah gitu ya. Saya yakin insya Allah di rumah Singa Al-Fatih adalah para penghafal Quran beneran gitu ya, 30 juz. Termasuk surat An-Naba minimal juz 30 mah apal merenya. Apa juz apa surat An-Naba? Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla sayalamun thumma kalla sayalamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Terkecoh tah. Terkecoh. Yang sebelah kiri saya terkecoh. Tapi anu nuju salat imamna ngaos An-Naba paliron ka surat At-Takasur atoh karena nu kedahna 40 ayat janten 8 ayat. Saur jamaah teh wios antepkeun tong dibejaan barudak tong dibejaan cenah. Ke lamun dibejaan lila deui ya imamna nya. Nah ini hati-hati, An-Naba bisa jadi ketukar sama At-Takasur. At-Takasur hati-hati ketukar sama surat An-Naba. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala. Harada lalaunan geuningannya. Soalnya dia mikirna 40 ayat cina teh ustad pas nuju ngimaman deui. Atuh jamaah teh protesnya tong diangge deui imam eta mah sebenarnya gentos teh kudu sanes. Tapi itu hanya contoh, insya Allah kenyataannya memang benar, masih banyak yang sok paliran. Kadang suka ketukar-tukarnya surat naon deui sok. Seueur urang teh nya. Nah, maka sering murojaah. Insya Allah di rumah Singa Al-Fatih mah bukan hanya kajian ceramah tausiah ini saja ya, kan ada kajian Qur'annya juga nya, tahsinnya ada, tahfidnya ada gitu ya. Insya Allah kelihatan lah nya. Baik teman-teman yang Allah Subhanahu Wa Taala muliakan, tema kita di kesempatan kali ini memang dadakan. Tapi yang dadakan biasanya dadakan tahu bulat ya. Saya jam 1 atau jam setengah 2 ya ditelepon sama Baba Felian untuk badal. Persoalannya saya itu rumah bukan di dekat Baba, bukan di Cimahi, bukan di Pasteur. Abdi rorompok di Balai Endah ece. Gitu ya. Saya di Bali rumahnya, tapi Bali Indah gitu ya. Karena ini langsung ditelepon sama LCMA, alumni Mesir dan Sudan, sedangkan saya LC lulusan Cimahi, lulusan Cicahem. Ketika ditelepon sama guru, langsung saja mengatakan siap 86, siap gerak. Dan qadarullah alhamdulillah pernah sekali ke sini silaturahim menjadi jamaahnya Baba, setidaknya jadi nggak nyasar lah tempatnya ya. Plus alhamdulillah ditemani oleh partner saya Om Sis. Tepuk tangan buat Om Sis. Luar biasa ya, ada Om Sis di sini ya. Alhamdulillah. Belum tahu Om Sis, sudah tahu belum? Sudah tahu ya, insyaallah. Ini boleh berdiri Baik, alhamdulillah. Temanya adalah ngabahas amal soleh. Sebelum masuk ke bicara mengenai amal soleh, teman-teman yang Allah Subhanahu Wa Taala muliakan, juga yang menyaksikan Instagram rumah live IG. Nah, bicara mengenai prinsip, bicara mengenai amal soleh, saya mau penuturan dulu, mukadimah dulu. Teman-teman yang Allah muliakan, setiap manusia pasti menginginkan kebahagiaan. Setuju tidak? Setuju ya? Semua manusia pasti hidupnya pengen bahagia. Nggak ada orang yang ketika ditanya teh, Ece hoyong bahagia teh, Ustaz cina abdi mah hirup teh hoyong sangsara, abdi mah hirup teh hoyong menderita cina. Nggak ada kan? Fitrahnya manusia ketika ditanya, Anda hidup pengen bahagia? Nggak jelas. Saya hidup ingin bahagia. Orang kerja banting tulang, pergi pagi pulang pagi gitu kan, demi mencari sesuatu yang dia cari itu pasti adalah as-sa'adah, kebahagiaan. Ya. Seorang pemuda menikahi seorang wanita, ketika ditanya tuh pas di pelaminannya, lantas kita doakan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Pas ditanya sama ibu-ibu di sini, apa yang dirasakan oleh Akang
sekarang sudah ada di pelaminan, sudah akad, sudah sah. Alhamdulillah Bu, saya bahagia, gitu kan? Apalagi kalau 2 kali, 3 kali, 4 kali. Ya, bahagia buat si laki-laki itu, tapi menderita dan sengsara buat kaum akhwat. Belum tentu juga ya. Jadi jadi bahagia, apalagi pas begitu nikah, alhamdulillah, gak lama dari pernikahan Allah Subhanahu wa taala berikan keturunan. Pas kita datang tuh, kita datang memberikan sesuatu, hadiah, doa untuk anaknya yang baru lahir, yang ditanyakan oleh kita dan yang dijawab oleh si orang tua apa? Pasti bahagia. Bahagia punya anak, alhamdulillah. Sina Ustad tokcer, sina alhamdulillah nuhun tos si pasien korma korma eta lah sesuatu lahnya. Jadi semua pasti pengen bahagia, termasuk ibu-ibu di sini, bapak-bapak di sini yang memiliki keturunan ya, lantas punya prestasi terbaik di sekolahnya, bahagianya luar biasa. Jadi pokoknya setiap manusia itu pasti hidupnya pengen bahagia. Punten ya, muslim non muslim pun pasti hidupnya pengen bahagia. Bahkan sekalipun ateis yang nggak percaya sama Tuhan, pasti hidupnya pun ingin bahagia. Nah, apalagi kita yang muslim, muslimah, mukmin, mukminah, kebahagiaan yang kita dapat, kebahagiaan yang kita inginkan bukan hanya bahagia yang sifatnya sementara di dunia ini saja, tapi juga kita ingin bahagia juga di akhirat. Kenapa demikian Ustadz? Kan doa yang biasa kita minta apa tuh? Doa kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Ada yang hafal doanya? Yang hafal boleh pulang. Pulangnya ke rahmatullah alias maut. Hoyong teh nuju pengawasan maut? Nah ngahulang kieu ditaros teh. Hoyong teh nuju pengawasan lagi denger pengajian nih. Kemudian tiba-tiba golepak maut. Abdi mah narosna ieu nuju ayeuna sanes engke. Lagi ngaji nih, lagi pengajian, kemudian meninggal. Ingin nggak, pengen nggak kematian yang sangat dirindukan oleh setiap orang kan ya? Husnul khotimah insya Allah. Lagi pengajian, dengar pengajian, tiba-tiba meninggal. Pengen nggak? Pengen sok atuh mararawat ayeuna. Abdi bade uih, bade atosan ye lain. Nya, teu tiasa nawis atuh danya. Tong ayeuna sina ustad maot teh engkewe abdi pas nuju sujud, pas nuju ngaos Quran, nembe golepak maut. Bisa jadi kan kalau kita lihat YouTube Kang ya, ada kematian itu betul dadakannya. Ada yang lagi main bola tiba-tiba gugulilitikan, ada efek teh eta sakaratul maut ya. Ada yang kemudian lagi ceramah nih. Lagi pegang mic, ini makanya saya agak ini juga ya, agak rada sieun oge ya zaman ini nganggo mic deh sok kita tinggal gerak. Biasanya saya pengajian nggak pakai mic, kenapa? Karena trauma setelah lihat YouTube itu ya. Takut ajal datang pas lagi ceramah. Tapi nggak apa-apa kan kalau itu husnul khotimah. Justru resepnya kematian yang diinginkan. Jadi bicara kematian, jadi karena kematian itu. Eta heula abdi naros, doa kebahagiaan, kebaikan, kesuksesan dunia akhirat apa itu? Dan terhindar dari siksa neraka. Ya, itu ada di surat apa? Al-Baqarah ayat 201. Dicek ya, pilih ustadzah lepatnya, surat kedua ayat 201. Wa minhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Rabb kami, ya Tuhan kami, berikan kepada kami hasanah, kebaikan, kesuksesan, hasanah artinya keberhasilan, kebahagiaan juga hasanah di dunia dan di akhirat, serta jauhkan, hindarkan kami dari siksa neraka. Jadi intinya semua manusia, terkhusus kita sebagai muslim mukmin, pasti hidupnya ingin bahagia dunia dan akhirat. Ya, teman-teman jangan sampai tujuan hidup bahagia itu hanya di dunia hungkul. Aduh lebarnya. Pasti taros teh ece, engke kumaha di akhirat? Kumaha engke we abdi mah cenah nu penting mah di dunia bahagia, di akhirat mah teu naon sangsara ge ulahnya. Karena ada 4 kategori manusia tuh. Ada yang hasanah di dunia, hasanah di akhirat. Dia bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Ada yang kedua, hasanah di dunia tapi sayyi'ah di akhirat. Ada orang yang bahagia di dunia, sukses di dunianya. Tapi begitu dia pulang, begitu dia ke akhirat, di akhirat dia mendapatkan sayyi'ah. Apa itu sayyi'ah? Penderitaan.
Bongan da teu iman di duniana, teu amal soleh, teu iman. Ada yang ketiga, kelompok manusia yang di dunia sayyi'ah. Di dunia dia menderita ku teu damangna gitunya, teras teh kunaon? Banyaknya kekurangan, kemudian diuji dengan kesendirian. Di sini ada yang masih sendiri? Sudah terlalu lama sendiri. Yang masih sendiri gitu ya. Padahal hujan sudah turun. Buktinya ada lagu yang hujan turun lagi di bawah. Aralapa dah masih pada muda, saya mau udah tua. Ya. Jadi ketika masih sendiri, belum menikah, Sina Ustadz punten ya, ada yang curhat ke saya usianya 45-an, seorang akhwat, belum punya jodoh. Ya, saya sampaikan ya sabar, mudah-mudahan Allah berikan jodoh imam yang terbaik untuk teteh ya. Itu pun adalah bagian dari sayyi'ah. Penderitaan dia menderita di dunia, tapi penderitaan di dunianya itu tidak mengakibatkan dia jauh dari Allah. Lantas tidak mengakibatkan imannya dia gadaikan, enggak. Imannya tetap kuat, sholatnya tetap getol gitunya, ngabantos sesama muslim mukminnya dia lakukan. Dan dia meskipun sayyi'ah di dunia menderita, tetapi pas begitu ke akhirat dia mendapatkan hasanah. Itu kelompok ketiga ya. Dan ada kelompok yang keempat. Wah, ini sungguh sangat menyayangkan sekali. Paling parah ini ya. Sayyi'ah di dunia, sayyi'ah di akhirat. Dia menderita di dunia, menderita juga di akhirat. Sudah mah di dunia puntennya tegaduh nanaon. Nya. Tuang ge sareng gepuk unggal ditenteh. Gepuk terang gepuk. Gep kurupuk deui, gep kurupuk deui. Kangge sakola borara sakola Sina Ustad bade mayar listrik token ge, aduh ya Allah Gusti sesah gitunya. Cobi Bu, aya jalmi nu tos mah sesah di dunia, di akhirat oge lebetna ka neraka kunaon ku sabab imana teu gaduh. Komo amal soleh nanya, aya nu iman tapi teu amal soleh nya rugel oge di akhiratna. Maka dari itu, teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, pertanyaan yang kemudian muncul, kan banyak orang yang ingin meraih kebahagiaan ya. Betul nggak? Banyak. Bagaimana Islam, bagaimana Allah dan Rasulnya kemudian memberikan kepada kita jawaban agar kita bisa meraih kebahagiaan. Apakah betul kebahagiaan itu dengan jabatan? Betul tidak? Kalau ukuran kebahagiaan itu harus dengan jabatan. Betul tidak? Kalau ukuran kebahagiaan itu dengan jabatan, harusnya Fir'aun menjadi orang yang paling bahagia. Fir'aun atuh. Kenal sama Fir'aun? Kenal di mana? Nah, persoalannya. Ya, kalau seandainya betul jabatan itu merupakan satu-satunya untuk meraih kebahagiaan, bahkan menjadi ukuran kebahagiaan yang sekarang orang banyak begitu menginginkan gitu kan sebuah jabatan, harusnya Firaun menjadi orang yang paling bahagia, tapi nyatanya kan tidak. Kedua, apakah ukuran kebahagiaan itu dengan ketenaran? Halo? Apakah ukuran kebahagiaan itu? Ustad ninggal etanya si etam nih tos mah terkenal seueur artosna jigana bahagianya. Kira-kira betul nggak asumsi kita dengan orang yang terkenal, viral, tenar, punya banyak uang, apakah betul dia meraih kebahagiaan? Belum tentu. Eta buktosna geuningan seueur artis-artis di luar negeri yang kemudian mengakhiri hidupnya ya. Padahal kekayaan dia udah dapat, kepopuleran juga dia dapat. Atau udah artis drama Korea, sahanuta apal, masyarakat Indonesia plus 62 pasti apalnya. Kemudian kenapa dia mengakhiri kehidupannya? Oh, berarti dia nggak bahagia. Yang ketiga, apakah ukuran kebahagiaan itu dengan harta? Nggak juga ya. Karena kalau seandainya ukuran kebahagiaan itu harus dengan harta, harusnya Korun menjadi orang yang paling bahagia. Nyatanya nggak bahagia, justru sengsara. Nah jadi kumaha sina Ustad, ya abdi tegaduh artos, ya mah mamanawian Ustaz gaduh 100 gitunya, bade ngecelok heula. Enggak punya uang mungkin sekarang, kemudian kuota juga, bororah kuota sina Ustaz, abdi mah handphone ge, parbut sareng murang kali, sareng caroge, bororah handphone Ustaz, abdi mah tegaduh handphone. Tapi gaduhna iPhone. Kan ada ya orang tuh yang, merendah tegaduh handphone mah, tapi gaduhna iPhone anu terbaru teh geningannya. Tapi sayang Bu, Bapak ya, teman-teman yang punya iPhone juga ari teu gaduh kuotana mah kena ical we iPhone-nya. Jadi gimana tuh ukuran kebahagiaan itu? Ternyata ukuran bahagia itu ada di Quran surat An-Nahl ayat 97.
Boleh dibuka surat An-Nahl ayat 97. Apa bunyi ayatnya? Kata Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan. Tah caang geuningan. Ieu soalna poek abdi. Da abdi mah niron tuhnya al ilmu niron. Jantan niron ya. Jadi kata Allah, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh, sing saha jalmi nu resep kana amal soleh, min dzakarin aw untha, baik itu laki-laki maupun perempuan, badai pamaget, badai istri, mau ikhwan, mau akhwat, dia senang dengan amal soleh, wa huwa mu'minun, dan dia beriman. Amal solehnya itu dirangkai, dibingkai, disertai dengan iman. Imannya disertai dengan amal soleh. Apa janji Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kalau ada orang yang senang dengan amal soleh, dia juga iman, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang baik. Apa yang disebut dengan kehidupan yang baik? Sama dengan kebahagiaan. Ternyata kunci bahagia mah simple, praktis ya. Ibu bapak, teman-teman, teteh-teteh di sini, akang-akang di sini iman. Alhamdulillah, ariman kene gitu ya. Alhamdulillah, buktosna iman cina ustad ya abdi ngaos. Iman sareng amal soleh atas cekap. Ku iman ku amal soleh ge urang sadaya tiasa mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Jadi meskipun ibu-ibu di sini nggak pergi ke Korea, mana tuh yang suka dijadikan jalan-jalan teh? Korea Selatan, Korea Utara. Selatannya, Sina Ustad nusanes maka Korea Selatan, abi mah hoyong amang teh ka Korea Utara, hoyong tepang sareng presiden. Ibu meskipun nggak punya uang untuk main ke luar negeri ya, kemudian kendaraan oge saaya-aya, abdi mah sapedah Ustad, mung sapedah pangaos abdi mah 2,5 M. Saaya-aya Sina Ustad bumi ge katawis nama alit bumi teh. Memang di luarnya kecil, pas begitu lebat, nah juga stadion si Jalak Harupat ya teh, aduh. Jadi meskipun kita nggak punya apa-apa, harta juga, kondisi juga nya, naon teh, kutedamangna. Kalau kita iman dan beramal soleh, iman masih keneh yakin, yen Allah nu masihan, naon, kesehatan ka urang. Kumaha dalil nanti bu, pak, ayat nanti. Wa idza maritu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, maka siapa yang menyembuhkan? Allah. Bukan dokter, bukan obat yang menyembuhkan, tapi iman kita yang begitu mantap kepada Allah. Allah nu ngadamangkeun. Allah nu masihan panyawat. Mangga Ustaz cina abi mah nyanggakeun. Ya, saya serahkan hidup saya, mati saya karena Allah. Kan ada ayatnya ya. Kul Al-An'am 162. Kul inna sholati qul huwallahu ahad. Kapedaknya jangan leres nu tadi ku abdinya, jadi nu apal teh Anas, Al-Falaq sareng Al-Ikhlas. Sanes qul huwallahu ahad ieu mah nya. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Naon cenah hartosna teh? Qul nganggo huruf qaf. Qul katakanlah. Kade ngaosna tong nganggo huruf kafnya, pami nganggo huruf kaf, hartosna naon? Artinya apa kalau pakai kaf? Kul, makanlah. Nah, di sini nggak ada di meja. Jadi saya bacanya kul. Katakan. Ya, di meja tidak ada. Tapi kalaupun ada kan panitia pengajian itu yang di mejanya itu sudah tersedia makanan. Ustazna ceramah da moal dituang moal aslina. Benten sareng jamaahnya. Raosna jantan jamaah, enaknya jadi jamaah itu sambil menyimak ceramah teh komo nu di pojok mah nya. Leup deui. Cengekna, gehuna. Tapi katawis nama teh acan aya itu nya. Kode. Tapi kalau pengajian itu suka banyak makanan di depan, tetap tidak akan langsung dimakan karena sedang ceramah, kecuali dibungkus saur Om Sis. Om Sis siap dibungkus. Ya. Om Sis siap dibungkus? Siap. Kapan dikapankan? Kapan-kapan ya. Jadi
Jadi apa tadi sampai mananya? Tuh hilang. Kul katakanlah. Kan di Quran kita pernah baca kulu washrobu walatus rifu. Kulu makanlah, washrobu dan minumlah, walatus rifu dan janganlah kalian berlebih-lebihan. Berarti tuh yang apa sih yang suka bikin konten-konten makan tuh namanya apa? Food apa ya? Food blogger. Oh itu ternyata dia mengamalkan dalil kulu makanlah. Ada ayatnya katanya Ustadz. Ini saya makan itu karena ada ayatnya. Ya. Tapi jangan berlebihan makannya. Ingat walatus rifu. Jangan mukbang, bikin konten. Dua dinten dirinya langsung inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Telah meninggal dunia si A karena bikin konten mukbang. Terang mukbang? Naon mukbang teh? Nah, makan besar ya. Makan besar. Di Indonesia yang terkenal mukbang siapa, Bu? Tan Boy Kun, Tagopuy. Tagopuy, emangnya Tagop Apu? Tagopuy. Tan Boy Kun. Tan Boy Kun. Itu kan makannya, waduh, saya lihat dan kayaknya di Indonesia yang juara mukbang itu beliau ya. Indonesia, versi Indonesia. Karena dia makannya sekali bikin konten misalkan mie instan 20 bungkus, tambah endogna sabaraha 2 kilo, terus teh jeung cengekna, dan dia juga memang hebat ininya ya makan sambalnya. Ya, mudah-mudahan sehat selalu lah Tan Boy Kunnya, sing panjang umur. Nya atunya karena ada orang yang ibu kerja itu untuk makan ya, tapi kalau Tan Boy Kun makan untuk kerja. Jadi kerjanya memang makan gitu ya. Kul inna solati, katakanlah sesungguhnya solatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamin. Jadi kalau ada orang yang sakit, dia sudah ikhtiar maksimal. Serahkan saja kepada Allah untuk kesembuhannya ya. Maka ketika dia kemudian menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, eta imannya luar biasanya, mantep pisan tah. Tah kayak dibahas mengenai amal solehnya. Ya namanya bukanya, pembukaan awe tos saja mi teh. Wartosan bilih lami teuing ya. Karena sesuai dengan kesepakatan katanya 1 jam. Di atas 1 jam itu tarif naik ya. Jadi kata Allah, kalau kita ingin meraih mendapatkan kebahagiaan, kuncinya apa? Cok, ngabandungan teu nembe naon? Ibu hoyong bahagia, abdi oge sami hoyong bahagia, ya aati dia oge sama hidupnya pengen bahagia. Kuncinya naon sih? Iman sareng amal soleh atau saya tanya. Bahkan di surat Al-Asr kan terus ada rapalnya. Jalma orang yang akan mendapatkan keberuntungan, orang yang tidak akan mendapatkan kerugian, syaratnya apa? Sok tino Al-Asr teh dengan wal asr, demi masa ya. Ini yang menginspirasi Raihan bikin lagu judulnya demi masa sesungguhnya manusia kerugian melainkan yang beriman dan yang beramal soleh. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sehat sebelum muda sebelum kaya sebelum nanti ayat 5 makanya apa saja 5 itu? Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Iktadim khamsan qabla khamsin. 1 yang pertama tadi sehat sebelum sakit. 2 tua sebelum muda. Dibalik murunnya emang tua heula terus muda. Muda sebelum tua, kaya sebelum miskin. Lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Nah, ini yang menginspirasi Raihan. Gimana kalau dengan lagunya Ungu yang demi masa? Gimana? Bukan demi masa, demi waktu. Dan demi waktu. Gitu kan lagunya Om Sis? Om Sis suka karaokean mahnya. Wal asri, demi masa, demi waktu, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Tapi aya jalmi nu moal rugel. Orang yang enggak akan rugi itu siapa? Nganggo istisna illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kecuali orang yang beriman, beramal soleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw
sober dan saling nasihat menasehati, tausiah dalam kebenaran dan kesabaran. Tah jalmi-jalmi nu eta mah moal rugel, justru dia akan mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan, kesuksesan, kebahagiaan. Jadi ibu bapak, konsep di Islam kalau kita ingin bahagia apa? Amal soleh, iman, amal soleh. Bahkan masih di ayat yang sama ayat 97, bukan hanya kita akan mendapatkan kebahagiaan, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kita pun akan mendapatkan pahala yang lebih baik dari apa yang kita lakukan. Ya, coba nanti direnungkan lagi ya, surat apa tadi? An-Nahl ayat 97. Kalau di sini nggak pada buka Quran karena tadi saya bilang adalah semua di sini para penghafal Quran. Jadi saya berhusnudzon, nggak buka Quran, nggak buka handphone, aplikasi Quran, yang dibuka adalah grup WhatsApp atau TikTok. Saya yakin di sini karena sudah di memorinya itu kuat banget ya. Ketika Ustaz menyebutkan teh, oh eta ayatna, jika tadi takul inna sholati kan semuanya ketebaknya. Nah, saudara-saudara, ketika kita beriman, beramal soleh, maka kita akan mendapatkan buah hasil dari itu semua. Apa hasil dari orang yang iman dan amal soleh? Buka surat Al-Kahfi ayat 110. Apa surat Al-Kahfi? Apa kan 10 ayat sini? Iya mah 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Robnya, ibu, bapak, teteh, akang di sini pengen ketemu sama Rob kita, pengen ketemu sama Allah, maka syaratnya adalah fal ya'mal amalan soliha, maka hendaklah melakukan amal soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Tuh, simpel geringan. Saupami urang hoyong tepang sareng Allah, engke di akhiratnya, kuncina di duniana kedah rajin amal soleh, sareng tauhid, jangan sedikit pun menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tah ayeuna namanya lebat kana materi. Ya, lami teuing nya teu naon. Teu sabias-biasnya mung waktosna pami seep wartosan margi abdi teu ngangge jam. Teu aya jamnya. Nah, bicara mengenai amal soleh, tentu harapan kita semua sama. Jangan sampai kita teh sudah beramal soleh di dunia, tapi pas di akhirat teh kenging nanaon. Ya, aya jalmi nu kitu, Bu. Dia beramal soleh di dunia, tapi pas begitu di yaumul hisab, hari perhitungan, dia nggak dapat apa-apa. Istilah bahasa Inggris adalah capek gawe cek kapake. Jadi dia sudah berlelah-lelah, sudah capek, tos tahajudna sadaya rupi gitunya dilaksanakan, tapi pas di akhirat teh kok Allah teh geuningan teu ditampi amal soleh urang teh. Kira-kira apa yang menjadi penyebab bahwasannya seseorang yang beramal itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mesti kita ketahui ya, prinsip-prinsip beramal soleh. Punten sekali deui, jangan sampai kita getol melakukan amal soleh tapi ternyata di hadapan Allah nol besar. Di hadapan manusia mungkin kita dapat apresiasi, pujian, sanjungan, like, share, comment, and subscribe gitu ya. Tapi di akhirat teu kenging nanaon atuh rugelnya. Tah ternyata prinsip kunci pertama agar amal soleh yang kita lakukan diterima oleh Allah, kuncinya adalah niat ikhlas karena Allah. Ieu mah kunci ya. Kunci pisan ieu mah. Janten kalau kita ingin amal soleh kita diterima, maka kunci pertama ini harus dikuatkan, niat ikhlas karena Allah. Nah, yang jadi pertanyaan, apa itu niat? Yang bisa jawab boleh pulang. Pulangnya kemana, A? Ke rahmatullah. Ya. Niat itu apa? Sering kita dengar niat. Niat itu apa? Niat itu adalah al-qasdu, bermaksud. Pamaksadaan gitunya. Niat itu al-qasdu, bermaksud. Qasdu syai'i muqtaranan bi fi'lihi wa mahalluha al-qalbu. Niat itu bermaksud melakukan sesuatu, bermaksud mengerjakan sesuatu yang disertai dengan perbuatan. Dan tempat niat itu di dalam hati. Jadi niat yang bener mah bukan sekedar punya maksad wungkul. Ece sina hoyong umroh, hoyong pisan Ustad. Iraha Ustad ngangkatkeun abdi, meni GR tapi mana rosungkul. Hoyong umroh hoyong. Alhamdulillah saya aya ka hoyong.
Tapi kalau niat yang benar itu dia tidak hanya sekedar punya maksud ingin ke Baitullah, ingin haji, ingin umroh. Niat tersebut, punya maksud tersebut harus disertai dengan perbuatan. Apa perbuatannya? Nabung. Apa perbuatannya? Ngempelkeun cangkang kopi. Kasuk aya nu gitunya. Jadi umroh kopinya. Kan aya nu gitunya kayak yang hadiah. Nah, ini kealaman sama saya pertama kali umroh sebelum jadi pembimbing itu jadi jamaah dulu, itu saya di-endorse sama salah satu kopi. Ya. Salah satu produk kopi ternama di Indonesia. Jadi tapi saya bukan ngumpulin kopi, bukan ngumpulin bungkus kopi. Dulu saya latar belakangnya adalah penyiar, reporter di salah satu radio di Kota Bandung. Nah, ketika radio itu punya program, punya acara. Dulu eventnya adalah konser amal persaudaraan. Kelima berarti sudah beberapa kali ya. Konser amal menghadirkan artis-artis Indonesia, artis-artis terkenal. Nah, bagi yang mengumpulkan cangkang kopi karena sponsor utamanya adalah kopi. Ngumpulin kopi, nggak tahu gimana caranya. Kemudian dari pengumpulan cangkang itu 4 orang mendapatkan hadiah umroh dari kopi itu. Nah, si pihak sponsor dan pihak media tentu butuh liputan, reportasenya. Qadarullah dengan izin Allah, alhamdulillah abdi saya kepilih untuk menjadi reporter di Tanah Suci. Itu umroh saya pertama kali menjadi pendamping khusus, tapi bukan pendamping jamaah ya, hanya mendampingi 4 orang yang umroh dari kopi itu. Mendampingi ya ngaliput gitunya itu nanaonan diliput dan itu dari radio, bukan seperti sekarang yang sudah canggih, handphone bisa langsung live TikTok ya, ada live IG. Dulu radio ya tahu sendiri ya, punya banyak keterbatasan juga ya. Nah, qadarullah luar biasa. Ketika saya tanya juga kepada para pemenang itu, nya Sina Ustadz abi mah niat aya kapamaksadan, tak ya ikhtiar abdi. Ternyata di ikhtiarnya itu dah mengumpulkan, entah dia beli, entah dia mulungan, duka kumalanya, pokoknya ngempulkan, ada penilaian, kemudian dia dapat. Oh, berarti niatnya benar. Qasdu syai'i muqtaronan bifilihi, bermaksud mengerjakan sesuatu yang disertai dengan perbuatan. Ya, teman-teman yang ngebantos, yang ngebantu, yang sakit gitunya, Sina Ustadz abi mah hoyong kenging amal soleh, ingin terlibat dan punya bekal nanti di akhirat, hoyong amal soleh, tapi amal soleh abdi mah da artos tegaduh gitunya, bade masihan ke naonnya nu tiasa ku abdi dilaksanakeun. Ternyata bicara amal soleh itu nggak ribet, nggak sulit, nggak susah ya, Bapak Ibu rahimakumullah. Bahkan luar biasa ya, ini saking pentingnya amal soleh. Saya teringat pada perkataan dari Ibnu Mubarak, rubba amalin sogirin tukthiruhu an-niyah wa rubba amalin kabirin tusgiruhu an-niyah. Bisa jadi ada orang yang melakukan amalan kecil, orang-orang juga memandangnya menipirage gitunya, tapi menjadi besar pahalanya disebabkan oleh apa? Niat. Dan bisa jadi ada orang yang melakukan amalan besar tapi menjadi kecil pahalanya, bahkan menjadi hilang pahalanya, disebabkan oleh niat. Contoh, eta di masjid, nah ini Om Sis kan beliau ini terlibat di KCM. KCM itu Kita Cinta Masjid. Ini versi Om Sis dan Kang Dea kawan-kawan ya. Kalau saya KCM-nya Kita Cinta Makan. Jadi kalau saya senangnya makan, kalau ini senangnya bersih-bersih masjid. KCM Kita Cinta Masjid. Nanti di follow Instagramnya, lihat di KCM itu, ya memang kegiatannya adalah bersih-bersih masjid. Itu kadangkala ada orang yang kemudian lupa untuk menutup keran air wudunya, tos beres ya, baru selesai mungkin wudu, pas kita qadarullah kebetulan pas mau wudu juga, eta cai masih kena ngagolontor ku ibu teh di pareuman cai teh. Itu amal soleh bukan? Amal soleh. Meskipun tidak ada CCTV, meskipun ibu-ibu tidak pegang handphone, hai guys, sekarang saat ini saya lagi mau beramal soleh ya. Ini coba nih, perhatikan nih. Nih. Di depan kamera saya ada perbuatan yang tidak patut untuk dicontoh.
air keran ngagolontor ya guys. Saya akan beramal soleh, coba lihat nih itu. Nggak perlu gitu juga keles ya. Jadi meskipun kita tidak diberikan penilaian, bahkan orang-orang nggak tahunya sama ibu teh, meskipun mungkin airnya netesnya sedikit, tapi sama ibu ditutup aja si keran itu. Oh masya Allah. Kata Ibnu Mubarak, rubba amalin soghirin tukthiruhu an-niyah. Bisa jadi ada orang yang melakukan amalannya mah kecil, tapi menjadi besar pahalanya disebabkan oleh niat. Kita kan amalan nutupan keran kecil. Ke masjid ibu teh. Masjid kan suka ada yang pakai karpet dan ada masjid yang pakai apa, yang pakai kayu itu? Parkit ya. Parkit bukan yang kayu-kayu tuh, yang coklat. Ya. Ibu pas begitu masuk ngelihat, atau akang pas begitu lihat masjid itu tuh, akang lihat jamaah datang ke masjid. Meni asa hawatosnya setelah wudu, kemudian nggak ada kesetan, nggak ada apa, kekeset tuh aya kekeset. Atuh nutos wudu teh lalebet teh hiji leueur BC kan anggo ieu teh ya, non teh kayu. Mending kalau karpet. Ya meskipun nanti jadi jejak ya Om ya, si karpet itu ya. Jadi basah, jadi kurang nyaman. Ini yang nggak pakai karpet, yang pakai parkit, dia kemudian selesai wudu itu becek dan besar kemungkinan terjadi tisurul. Bisa jadi orang tuh jatuh kan. Dianya selesai wudu labuh gebis gitunya. Nah ada orang yang melihat hoyong amal soleh sina ustad, tapi abdi mah da naon atunya bade ngagale kekeset tegaduh aya ge acuk caroge acuk caroge we, tapi saya kene dilipet sama ibu teh ya, simpen we jadi kekeset. Masya Allah, amal kecil jadi besar pahalanya disebabkan oleh niatnya ingin ngebantu, ingin amal soleh. Atau nutos wudu teh alhamdulillah tos mate becek, jadi nanti jadi bersih masjid tehnya teu leueur dan sebagainya, karena bisa jadi faktor di antara kita yang melakukan amalan kecil tapi jadi besar pahalanya. Termasuk yang sakit di sini di RSAF ya, lagi sakit, tetiasa ngabantos biayana sina ustad abdi mah mung tiasa ngabantos teh. Nya minimal naon lah ngadorong-dorong panginten di luar. Amal soleh bukan ngebuka ambulan, pintu ambulan di belakang itunya, kemudian yang baru datang ataupun yang hendak berobat gitunya, kemudian sama atau napi tete ibu di sini teh ari ngangkut mah teu tiasa sina, tapi ngadorongna, ngabersihan ambulana, ngabersihan naon nya sadaya yang memang menjadi fasilitas penunjang dari rumah Singgah Al-Fatih gitunya. Itu jadi amal soleh. Kalau buat anu masakna, ustad abi mah teu tiasa masak, mun tiasa tuangna nya sok atuh tuangna. Nya teu tiasa masakna atuh meser-meser uyahna, atuh meser-meser bumbuna, pangmeserkeun eta ge dasar artos ti abdi cenah ustad, mung ieu mah ka warungna, ka pasarna janten kasayan oge amal soleh kan. Ingat tadi kata Ibnu Mubarak apa? Rubba amalin soghirin tukthiruhu an-niyah. Bisa jadi ada orang yang melakukan amalan kecil tapi jadi besar pahalanya disebabkan niat. Eta tah biasana Om Sis sok resep beberes sendal teh nya sapatu, ini abi mah teu kiat cenah ustad tinggal pabalatak sapatu di masjid atanapi di mana wae. Diberesan ku ibu tehnya anu kawitna posisina aya nu kapalih ditu, nu kapalih dieu, aya anu ka dugi ka mana? BTC si sapatuna teh. Aya nu ka Ciroyong. Lantas orang kemudian berinisiatif merapihkan. Cuma ngarapihkeun hungkul, Masya Allah. Menjadi besar pahalanya disebabkan oleh niat. Tujuannya bukan tadi ya, bukan karena dilihat orang, bukan karena ingin dipuji, diapresiasi, enggak. Saya mah ingin Allah melihat aja, diapresiasinya sama Allah aja. Rubba amalin saghirin tukthiruhu an-niyah. Teman saya, Pak Haji Dea, sedang umroh. Itu teman-teman kalau suatu saat ditakdirkan ke Baitullah ya, ada orang yang sedekah ini parfum, sedekah parfum, dia tuh sedekahnya cuma ngoles-ngoles di tangan kita. Saya pernah ngalamin waktu di Madinah, lagi duduk nunggu sholat gitu ya, ada tiba-tiba yang nyamperin si setiap sap itu disamperin, Haji halal, dia ngasih parfum, bukan parfum satu botol ya, tapi parfum cuma satu oles aja, ngoles ke tangan kita, ngoles. Haji halal.
Cuman 1 olesan parfum, Masya Allah. Kecil ya menurut kita ya pahala amalannya, tapi menjadi besar pahalanya disebabkan oleh niat yang begitu sangat mulia. Tapi hati-hati saudara-saudara, waruba amalin kabirin, ada orang yang melakukan amalan besar, hati-hati omat ya bab niatnya, dadiatman memang dina hatenya. Tapi menjadi kecil pahalanya, bahkan bisa jadi hilang pahalanya disebabkan oleh niat. Kamu aya nama ku medsos, ku naon? TikTok, IG, apalagi YouTube. Ya, ini hati-hati ya ketika kita posting, ketika kita upload, ya, memang balik lagi kepada niatan kita. Tujuannya apa sih? Balik kepada kita, ya. Ketika orang kemudian, Ustaz saya mau ngumumkeun teh supaya memotivasi orang, nggak apa-apa, itu bagus ya. Alhamdulillah, Masjid Al-Fatih. Terima kasih, jazakumullah khairan katsiran, kami ucapkan kepada Om Sis yang telah menyumbangkan sebagian hartanya sebesar 20 miliar kepada Masjid Al-Fatih. Atau kepada Rumah Singgah Al-Fatih, kami ucapkan terima kasih kepada Om Sis yang sudah memberikan 20 triliun. Misal. Tapi Om Sis mampu menjaga hati dan menata hati. Nggak ada ingin dipuji, ingin diapresiasi, itu mah dari panitia, panitia ngumumkan kan sok aya di masjid gitunya. Ketika dia kemudian mampu menata niatnya, insya Allah amalan besar jadi besar juga pahalanya disebabkan niat dia. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, jadi niat itu apa? Bermaksud mengerjakan sesuatu yang disertai dengan perbuatan. Sakitu we heula supados teu panjang teuingnya. Niat itu apa? Bermaksud mengerjakan sesuatu yang disertai dengan perbuatan. Sok sasarangan diucapkeun. Apa itu niat? Bermaksud mengerjakan sesuatu yang disertai dengan perbuatan. Gitu. Jadi, pengawasan teh aya bekel ditaros ku caroge teh. Mama sina beb beban. Tadi ngawas teh nembe ngawas ku Ustaz Dede teh ngabahas naon? Oh ya, ini ngabahas niat. Naon sina niatnya saur Ustaz teh? Oh niatnya sina bermaksud mengerjakan sesuatu yang disertai dengan perbuatan. Kayak gininya ngawas tehnya kayak kengingan. Alhamdulillah. Jangan sampai kita ngaji teh. Ada Ustaz tadi ngabahas naon? Biasa wis Ustaz mah. Nitah nu bener, nyarek anu salah. Shadaqallahul azim. Ya. Jadi niat itu apa, Bu? Pak? Bermaksud mengerjakan sesuatu yang disertai dengan perbuatan. Dan niat selalu digandingkan dengan ikhlas ya. Ikhlas itu kata Syekh Al-Munajjid mengutip pernyataan dari Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ikhlas itu motivasi diri dalam beramal murni semata-mata karena Allah. Ya, murni semata-mata karena Allah. Dan kalau orang punya niat ikhlas mah Bu, sanaos aya amalan yang kemudian kita nilai mungkin beratnya, tapi ada niat ikhlas mahnya jantan ringannya. Sebaliknya ketika ada amalan yang ringan, tapi kalau orang tidak ada niat dan ikhlas dalam hatinya, pasti akan terasa menjadi berat. Setuju? Aslina itu setuju? Itulah niatnya. Ini dipersingkat aja karena sekarang jam berapa Om? Bilih ieu teuing nanti lami teuingnya kabujang maghrib. Tabu 5 tuh. Tabu 5 teh nembe hiji, ieu teh aya kana 200 poin. Ya, aya kana 200 poin mah, ieu nembe hijina teh sajam. Gitunya. Ya, gimana karaos teh pengawasanna? Karaos, abi lagung karaos, Bu. Jadi prinsip dari beramal kalau ingin diterima oleh Allah adalah niat. Ya, mudah-mudahan kita semua tashihun niyah ya, membenarkan niat, meluruskan niat. Semoga Allah memudahkan kita dalam berniat melakukan amal soleh itu betul-betul murni karena Allah. Ya, kalaupun ada medsos betul-betul murni karena Allah. Allah selalu meluruskan niatan kita. Medsos sebagai media untuk menyebarkan dan mensyiarkan dakwah ya. Yang kedua, prinsip dari beramal soleh itu selain niat ikhlas karena Allah, yang kedua adalah benar cara melakukannya. Cara melakukannya benar. Benar cara melakukannya benar. Bagaimana seseorang mengetahui benar cara melakukan ibadah itu? Ya kedah diajar atau kedah tolabul ilminya. Alhamdulillah pengawasan di Rumah Singgah Al-Fatih tiap dinten naon itu Jumat
Jumat unggul kan aya deui nya. Sementawis Jumat, oh Rebo aya, tuh kan. Jumat tausiahna Ahad aya. Masya Allah luar biasa. Ibu bapak jadi tahu amal yang saya lakukan teh benar atau tidak teh ya dari tolabul ilmi. Apalagi keutamaan orang yang mencari ilmu teh, Masya Allah ku Rasulullah di pasian motivasi naon. Man salaka tariqon yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqon ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu perjalanan dengan niatan, maksud, tujuan untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqon ilal jannah, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju ke surga. Jangan main-main nih kita tolabul ilmi ini, pahalanya surga loh, Bu. Ibu hayang lebet ke surga? Tapi kenapa ada surga yang tak dirindukan? Naon sina eta Ustaz moal jero teh dibahasna engke deui we saporos diulang deui nya. Surga sin abdi hoyong lebet ka surga. Salah satu cara untuk kita masuk ke surganya Allah yaitu kita bersemangat bertolabul ilmi. Puntennya anu ngaos ngalangkungan YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, pokoknya online lah nya. Dengan yang ibu bapak datang ke sini beda atau sama pahalanya? Beda lah jelas. Pengorbanannya, ku ongkosna, ku waktosna, ku cangkeulna, ku tina manah teh sina ieu iraha Ustad beresna ya Allah Gusti. Jamanin ti dieu teh aya jam dinding. Tuh, sengaja. Ya sengaja biar ustadznya kemudian overdosis. Ya kemana jam teh nya? Masih mending di rumah Al-Fatih mahnya teu aya jam. Iya abdi nuju Jumatan khutbah di masjid teu aya jam. Alah bingung gitu nya. Alhamdulillah kan mah handphonenya nganggo ieu we nganggo naon durasi. Da bilih lami teuing. Kali lami teuing mah pangawasan teh. Amin. 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 Amin we terusnya. Ya amin naon ya? Amin naon ya? Jadi ketika dia si khutbah, si khotib harusnya paham ketika jamaah amin wae komodah dehem batuk-batuk wae, oh berarti eta lilating eta ceramahna khutbahna. Harus disegerakan untuk diakhiri. Nah, berhubung di rumah Singgah Al-Fatih belum ada yang dehem, belum ada yang amin, maka kita akhiri. Muni raos dibatkeun lanjutkan ya. Bapak Ibu senang, saya senang juga sihnya. Jadi prinsip yang kedua agar amal soleh kita diterima adalah benar cara melakukannya. Hal ini berarti orang yang melaksanakan suatu kebaikan harus melaksanakannya dengan cara-cara yang benar sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salat misalnya tentu harus dilaksanakan sebagaimana contoh dari Rasul. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Zaman ayeuna mah Bu, ada persoalan-persoalan agama ini semakin diberikan kemudahan dengan medsosnya bunya. Ibu-ibu kapungkur paminaros tehnya. Paminaros kapungkur ka ustad kedah ka mana tah? Biasana. Sebelum ada medsos. Kedah ngadong kapan ka majlis nanya. Langsung naros. Kadang orang naros saking kurebuan jamaahna patarosan orang teu kabahas. Terus dititipkeun ka panitia teh jeung naon teh seratanana teu kabahas. Tapi sekarang dengan era digital, era naon ayeuna teh nya globalisasi gitu kumaha itu. Medsos, Masya Allah, orang sekarang bisa lebih mudah untuk mendapatkan ilmu-ilmu agama mungkin dibandingkan dahulu ya. Tapi sayangnya ya balik lagi ke kita. Apakah kita mau memanfaatkannya atau ternyata tidak memanfaatkannya. Sekarang untuk belajar sirah nabawiyah saja Bu, Bapak ya. Tahu sirah nabawiyah? Perjalanan Nabi, perjalanan hidup Rasul SAW dari mulai kelahiran sampai detik-detik wafatnya. Itu Masya Allah bagi yang mohon maaf ya, mungkin keterbatasan baca metodenya juga. Sina Ustaz Abimah tiap maca buku teh lenggut. Tiap maca buku tak acan saparagraf nemege 2 baris. Terus tunduh. Ya, ngaos Quran gitu.
Bismillah. Awal mah semangat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina kolepak we. Sok aya nu gitunya. Henteu atuh ti dieu mah. Nya, moal teh dia mah sakedik. Ya. Nah, memang ada orang yang pas begitu baca tuh mungkin belum suka, bukan berarti nggak suka. Tapi kalau dengan media audiovisual mungkin lihat film. Nah, sekarang banyak kan film-film sejarah Islam ya, kita bisa tonton. Tapi harus jelas sumbernya di mananya, karena ada sumbernya dari non muslim juga. Nah, kita lihat nih misalkan Sirah Nabawiyah, ada film judulnya Ar-Risalah atau The Message. Ini film tahun berapa ya? 70-an ya. Tahun 70-an sudah subtitlenya bahasa Indonesia. Versi penuturannya ada bahasa Arab dan bahasa Inggris. Coba lihat. Film-film tahun 70-an sekarang masih ada dan di-upload di YouTube, banyak yang menguploadnya. Dan sudah berbahasa Indonesia. Ya, pernah lihat mungkin 2 atau 3 jam. Kemudian ceramah-ceramah khusus seputar Sirah Nabawiyah juga banyak guru-guru kita ya. Sampai 30 episode bahkan mungkin lebih gitunya, per episodenya 2 sampai 3 jam. Nah, ada orang yang senangnya lewat audio, lewat visual, nonton ceramahnya atau nonton filmnya. Itu juga bagian kita untuk bisa betul-betul tahu gitu ya. Entah dari tadi sholatnya punya kumaha sih fikih sholatnya. Terasina haji umrohna, kata Rasulullah apa? Kedah leres eta teh urang teh Bu. Harus benar cara melakukan haji umrohnya juga. Khudhu anni mana sikakum. Ambil tuh dari kalian tata cara ibadah manasik haji umroh, kita mesti tahu. Naon deui? Seurahnya. Betul ya, banyak ya. Ketika kita ibadah lantas ternyata tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, maka dalam hadis riwayat Bukhari disampaikan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa menimbulkan sesuatu yang baru dalam urusan agama kita yang bukan dari ajarannya maka tertolak. Ya. Ibu teh sumanget salat subuh teh 4 rakaat. Aduh, pasti taros teh. Nah, ibu salat subuhna 4 rakaat. Mun sina ustaz abi mah da sumanget pisan salat subuh teh. Nah, itu ibadahnya pasti tertolak. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya ya. Naon deui Bu? Seueur pisannya kalau kita perhatikan ketika kita salah dalam melakukan amal ibadah, meskipun niatnya sudah ikhlas, sudah benar, mau ditampi ku Allah. Sebaliknya ada orang yang benar cara melakukan ibadah, tapi ria anas, karena ingin dipuji, disanjung oleh manusia, ya sama juga nggak akan diterima oleh Allah. Maka prinsip dari amal ibadah itu yang pertama niat yang ikhlas harus karena Allah, kedua harus benar cara melakukannya. Gimana Ustadz agar cara melakukan benar? Sing rajin ngaos, tetiasa dongkap ke majelis taklim atau upami aya wifi rumah Singga Al-Fatih manfaatkeun atuh bade nonton YouTube Ustadz saha nu favorit atau napi nu kajian sesuai apa yang ibu inginkan dari tema bahasan. Kalau saya lagi senang dengan Sirah Nabawiyah, ada Ustadz Khalid Basalamah, itu lengkap sekali ya kajiannya dari awalan ya tentang Arab, tentang Jazirah Arab sampai dengan akhir ya detik-detik wafatnya Rasulullah SAW. Ada juga kajian apa banyak sekarang ya, ada Ustadz Adi Hidayat ya, banyak guru-guru kita yang itu semua kita jadi bisa mendapatkan banyak sekali ilmu. Ada Ustadz Fatih Karim, apalagi beliau rajin juga tuh live Instagramnya, saya juga suka lihat dengan artis kah, dengan Ustadz yang lain kah, duet gitunya. Terus banyak ya Ustadz Felix Xiao dengan metode sekarang. Ustadz Felix Xiao bagus tuh metode ininya ya, podcast beberapa orang ngebahas satu isu ya, dibahas dari berbagai aspek gitunya. Terus ada yang dakwahnya dengan versi membongkar trik-trik dukun, itu juga dakwah.
Ya, pesulap merah. Nah, nanti insya Allah Om Sis mau bikin jadi pesulap hijau Omnya, gitu ya. Nah, pesulap merah juga itu dakwah, guysnya. Dakwah juga itu. Ada juga yang dakwahnya, banyak lahnya. Sekarang mah seueur pisan untuk kita bisa dapat ilmu dari media sosial. Saudara-saudara, ini masih banyak ini ya, masih banyak ini. Saya saya serahkan kepada MC mau lanjut atau cukup. Kalau saya sudah menyediakan materinya ada beberapa poin. Nah, tapi serahkan dulu. Kalau seandainya lanjut kita lanjut. Tapi kalau seandainya stop berhenti, alhamdulillah itu yang saya nantikan. Gitunya. Tabu lima langkung ayahnya. Oh, maunya. Kumaha Kang lanjut? Lanjut ya. Sampai jam berapa ini? Maghrib. Nah, tapi oke. Sebelum maghrib persiapan ya. Berarti ini sudah lebih dari 1 jam berarti ya. Oke. Syarat dan ketentuan berlaku. Jadi cok ieu mah dites heula nya prinsip beramal soleh itu ada 2. Bukan ada 2, baru 2 poin ya. Pertama apa Bu? Pak? Niat ikhlas karena Allah. Kedua, benar cara melakukannya. Nah, yang ketiga saya persingkat nih. Yang ketiga, tidak merasa sudah banyak amal soleh yang dilakukan. Nah, hati-hati. Tidak merasa sudah banyak amal soleh yang dilakukan. Enggak sedikit orang yang kemudian karena sudah merasa sudah paling banyak melakukan ibadah, umroh nage tiap bulan atuh. Sebulan 2 kali. Nu lain makan setahun sekali, bahkan seumur hidup 1 kali. Ieu mah umrohna sebulan 2 kali, guys. Hajina tiap tahun. Apalagi kemudian tahajudna oke getol. Saum Daudna, salat duhana, tadarus, khotaman sehari 30 juz. Bukan one day one juz lagi nih namanya. Sehari khotam Quran. Nah, ini hati-hati. Kalau kemudian ada dalam diri kita merasa paling banyak melakukan amal, akhirnya apa? Timbul kesombongan, ketakaburan. Jadi mau melakukan amal-amal lagi itu ya memang sudah merasa paling banyak. Ini nggak boleh. Harusnya tentu merasa kurang. Hari ini selalu kurang. Hari ini saya Ustadz sholat, tapi asa teu sareng sunatna, asa kirangnya, asa merasa kurang we, teu sareng rawatibna. Tadi abdi cenah Ustadz sholat subuh teh teu sareng qobliyahna, ya merasa kurang. Tadi ngaos Quran teh meuni asa kirangnya cuma 20 juz. Padahal 10 juz deui sebenarnya. Jadi merasa kurang. Kalau merasa kurang, maka dia akan terus bertambah. Ingat, bertambahnya juga harus sesuai dengan sunnah Rasul ya. Harus benar cara melakukannya. Punten jangan sampai kita melakukan dan menambah amal-amal soleh tapi ternyata nggak sesuai dengan sunnah Rasul. Harus sesuai dengan sunnah Rasul. Kita menambah amal-amalan apa yang sekiranya memang biasa yang kita lakukan tuh hanya yang wajibnya saja. Abdi mah Ustaz ngawitan ayeuna mulai dari sekarang saya melakukan amal solehnya apa? Dengan rawatibnya, dengan sunnahnya. Kalau biasanya setelah sholat teh Assalamualaikum tos nya bubar, saya merasa kurang, harus dengan zikirnya, dengan doanya. Kalau biasanya kita berdoa tapi hanya mendoakan keluarga kita saja, mulai sekarang saya merasa kurang. Kurangna naon? Asal pira aku tengah doakeun nuti rumah Singga Al-Fatih. Doakan ya Allah, semoga saudara-saudara kami yang di rumah Singga Al-Fatih sing dararamang, sing enggal sehat, sing dikiatkeun, sing dipasihan pahala nu berlipat ganda dari kesabaran yang sakit maupun yang nunggu. Ya Allah, sing dimudahkeun sadaya urusan anak. Ketika kita merasa kurang, maka kita pun akan menambah naon deui nya Ustaz. Tos ngadoakeun warga-wargi ti rumah Singga Al-Fatih. Abdi bade ngadoakeun warga-warga anu di Palestina, anu di Gaza, anu dibombardir ku Zionis Israel, naon rumah sakitna hancur. Sakolana coba kabayang teu? Nya barangkali nu tos teh ngarantunkeun yang udah nggak punya orang tua, masih ada orang tua tapi anaknya udah pada syahid. Kemudian ada yang keluarganya semua syahidah. Kemudian banyak sekali penderitaan teu aya cai cobi. Jadi aya cai itu di Al-Fatih. Aya listrik. Cobi di Gaza Palestina. Kangge listrik oge teu aya, kangge cai teu aya.
Jangankan itu, untuk makan juga susahnya. Nah, kita doakan bukan hanya cakupan lokal saja, tapi kita internasional. Kita mendoakan saudara-saudara kita yang kesusahan di Palestina. Wah, itu luar biasa. Berawal dari merasa kurang dalam melakukan amal. Salah satunya itunya amal soleh teh no. Doa nu kawit ngadoakeun teh mung diri sendiri, keluarga, menyebar ke tetangga, menyebar ke saudara-saudara yang lain, menyebar ke sampai ke saudara-saudara kita di luar negeri sana. Nah, teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kalau manusia tidak merasa sudah banyak amal soleh yang dilakukannya, maka dia akan terus memperbanyaknya, dan ini sangat penting bagi kehidupan manusia. Apalagi Allah Subhanahu wa taala sendiri tidak menetapkan berapa banyak nilai pahala dari amal soleh yang harus dibawanya agar bisa dimasukkan ke dalam surga. Yang jelas, semakin banyak pahala tentu semakin terasa nikmat kehidupan manusia di akhirat kelak. Nah, yang terakhir aja lah ya. Prinsip dari beramal soleh itu adalah yang pertama dulu. Yang pertama apa tadi? Niat, ikhlas karena Allah. 2, benar cara melakukannya. Cara melakukannya benar ya, ittiba'ur rasul. 3, jangan pernah merasa banyak dalam melakukan amal. Nah, yang keempat adalah yang menjadi prinsip dari amal soleh, sesegera mungkin melaksanakan amal soleh dalam kehidupan kita. Sesegera mungkin dalam melaksanakan amal soleh. Teringat sebuah lagu dari Bimbo. Berbuat baik. Tuh, nu di dapur ya, dapur itu teh kan. Awasannya nu di kantor oke. Janganlah ditunda-tunda. Kabayang pami nu nyanyina teh jam 12 wengi. Ibu teh nyanyinya berbuat baik janganlah ditunda-tunda. Cenah eta saha? Eta saha pasti tinggal di kamar teu aya sasaha, dibuka panto teu aya sasaha. Aripek teh di luhur tangkalan, "Bang, satenya, Bang." Sekarang jadi nama rumah makan di Burangrang ya. Bang, satenya, Bang. Iya, itu terinspirasi dari Susana. So, geura tinggal pilih teu percantennya aya IG-na ge. Bang, satenya, Bang, itu ada di Burangrang. Jadi, nama ini jadi nama brand restoran tempat makan. Bang, satenya, Bang. Pas begitu saya masuk ke mana Susana teh aya geuningan. Harusnya dia bayar royalti ke Susana ya, karena sudah menggunakan kata-kata itu. Bang, satenya, Bang. Jadi kalau berbuat baik jangan ditunda-tunda. Berbuat baik janganlah ditunda-tunda. Aye. Sesegera mungkin. Badiru bil a'mali sholihah, bersegeralah dalam melakukan amal soleh. Sok, kinten-kinten ya, akang teteh saatos ieu pangaosan bade ngalaksanakeun amal soleh naon? Laksanakan segera. Ustaz tapi mah bade wudu, laksanakan. Terus nanti sholat maghrib berjamaah gitu ya, jangan ditunda-tunda, laksanakan. Kamu maghrib mah waktu senanya sekedapnya ka isya. Terus Ustaz cina abdi teh meuni asa hoyong tadarus, langsung laksanakan. Jangan menunda-nunda amal soleh. Ieu cina Ustaz murang kali naon teh hoyong dipencetan, laksanakan. Amal soleh tersebut jangan ditunda-tunda. Kunaon cina Ustaz tidak boleh ditunda-tunda? Ini berarti seorang muslim yang sejati tidak suka menunda-nunda amal soleh yang hendak dilaksanakannya, apalagi soal umur memang kita tidak tahu. Yang miris sekarang persoalannya, puntennya henteu ti dieu mah nya, banyak anak-anak muda sekarang yang banyak menunda-nunda amal soleh. Contoh, ieu mah contohnya, eta waktu subuh seueur nu kasiangan digugahkeun ku ibuna, digugahkeun ku emakna. Aya nu kasindir ti dieu. Alhamdulillah kasindir sinanya. Pami kasindir berarti sayanya akan melakukan perubahan. Guga. Eta naon teh suanten mamahna dugi ka cempreng gitunya. Guga. Tos sabaraha kali digugahkeun nya. Tos ditoel-toel, tos dikeprukan ku ibu teh nya teu gugah-gugah. Ayo jangan ditunda-tunda, angke dewe salat mah da nemega azan sina Ustad. Digugahkeun deui ku bapana. Guga subuh. Nemege
komat cenah acan salat nagenya. Pas begitu takbir imamnya itu karena terdengar suara di masjid Allahu Akbar. Namanya takbir rakaat pertama. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Namanya beres Al-Fatihahnya, can suratnya. Dugi ka beresna eta salat subuh. Namanya bubaran, acan zuhur. Nah, jangan menunda-nunda. Ya. Insya Allah di sini mah kenapa saya contohnya sholat subuh karena itu contoh yang paling paling banyak dikeluhkan oleh keluarga muslimah yaitu terutama yang mengingatkan anaknya atau mungkin mengingatkan suaminya. Ya. Kadang istri yang menjadi imam buat suami, imam tanda kutip mengingatkannya cara ge teh gugah wae cenah Ustaz kumahanya carananya. Kumaha om sis carana supados enggal gugah banjur cenah ku cai panas ulah tuh nya banjur dengan penuh cinta banjur natenya dielap ku sagalon cai. Nah, jangan menunda-nunda amal soleh, sok enggal-enggal. Di antara sekian banyak sahabat Nabi yang tidak suka menunda-nunda amal soleh yang hendak dikerjakan adalah Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal. Emang kumaha gitu Ustaz Mu'adz bin Jabal teh hiji waktos Mu'adz bin Jabal tepang sareng Rasul, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Rasulullah bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, "Wahai Mu'adz, bagaimana kabarmu hari ini?" Itu yang ditanyakan Rasulnya. Bagaimana keadaannya suatu pagi? Oh, bertanya tentang pagi. "Wahai Mu'adz, bagaimana keadaanmu di pagi hari ini?" Apa jawaban Mu'adz? "Ya Rasul, saya pagi ini betul-betul merasa jadi orang beriman. Karena saya tidak yakin apakah nanti sore saya masih hidup atau tidak. Dan nanti sore pun saya tidak yakin apakah besok pagi saya masih hidup atau tidak. Bahkan langkah saya yang pertama tidak saya yakini bisa dilanjutkan ke langkah yang kedua." Itu jawaban dari Mu'adz bin Jabal. Hebat ya punya. Abdi masina enjing ayeuna pagi ini merasa jadi orang yang beriman. Kenapa? Karena saya tidak meyakini apakah nanti sore saya masih hidup atau tidak. Bahkan langkah kaki saya yang kedua pun tidak saya yakini itu bisa dilanjutkan. Kenapa demikian? Karena lagi-lagi Mu'adz bin Jabal menjadi orang yang sangat begitu teliti dan sangat begitu kuat sekali keyakinannya kepada Allah dan Rasulnya, sehingga beliau tidak pernah untuk menunda-nunda amal soleh. Nah, orang oge kitunya bismillahnya sok. Mumpung kita dikasih kesempatan, tadi kan kata Rasul iktanim khomsan qabla khomsin, ingat 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Waktu luang sebelum datangnya masa sempitnya, kita dikasih waktu luang, jangan kemudian diabaikan. Maka wajar kata Rasulullah, nikmatani magbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang sering dilupakan oleh manusia. Nikmat apa itu? Ada 2 nikmat kata Rasul yang kebanyakan orang-orang melupakan 2 nikmat ini, mengabaikan bahkan. 1 as-sihhatu, 2 al-faragh. Nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan waktu luang. Aritos di pasian waktu sempit mahnya kangge ngaos ge sesah, kangge nanaon ge sesah. Tak mumpung di pasian waktu luang, waktu kesempatan, maka manfaatkan kesempatan itu sebelum datangnya kesempitan. Mumpung tiasa sina Ustaz ayeuna mah abdi teh bade naon ngabantos rumah singgah Al-Fatih, naros ka kuru Al-Fatih naon sih nu tiasa ku abdi dibantos taroso. Nya atau tegadu artosna naon lah, nah ngepel, nah sina naon teh beberes karpetna atuh saatos pangawasan pangintennya sajadah-sajadahna diamparkeun. Itu kan bagian dari ingin memanfaatkan satu amal soleh. Yang kedua adalah tidak mau menunda-nunda amal soleh karena dia mengetahui dengan pasti dari apa yang dikatakan oleh Mu'adz bin Jabal. Dengan sikap seperti itulah seorang muslim akan selalu terbayang-bayang pada kematian yang membuat dia tidak berani menunda-nunda amal soleh. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati.
Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka apa akhirkan wala yastaqdimun dan tidak bisa untuk didahulukan. Ibu bapak jangan pernah mengira bahwasanya kematian itu hanya bagi yang sudah tua saja ya. Seurnya nu anom keneh puntennya nu masih alit keneh bahkan tak acan lahir acan sina ustaz tos ngantunkeun ya memang takdirna gitu. Ya. Saya juga punya kisah, Bu. Saya di keluarga saya 8 bersaudara, abdi nu ka-8 nya nu terakhir bungsu itu. Nu kahiji Raka Pribados meninggal di usia 27 tahun. Anom keneh teu. 27 tahun itu pas anaknya baru usia 3 bulan. Sudah lahir tos borojol ka dunia nembe usia 3 sasi tos dikantunkeun ku ramana. Ramana teh Raka Teges Pribados. Usia ketika beliau meninggal 27 tahun. Kakak ipar berarti sekarang anaknya sudah di atas 20 tahun ya. Baru menikah beberapa tahun ke belakang. Coba hebatnya. Kakak ipar ditinggalkan oleh kakak Tegas Abdi. Itu kurang lebih dari 20 tahun tidak menikah setelah ditinggalkan. Baru menikah beberapa tahun ke belakang. Masya Allah ya. Jadi anak keponakan tuh yatim sejak usia 3 bulan. Sekarang sudah di atas 20 tahun. Qadarullah kamari satu acan Ramadan kamari persis 1 hari sebelum Ramadan Raka Abdi nuka 3 ngantunkeun ngadadak deui. Anom keneh usia 40-an belum 50 ya 40 tahun barangkali na 3 nuka hiji kelas hiji SMP nuka 2 kelas hiji SD nuka 3 lebet KTK cobi 3 murang kalihna Raka pamegatnya tulang punggung juga beliau ini supir rental qadarullah ngantunkeun teh pas nuju nyandak penumpang rental ngayang ngerental kemudian dia parkir di Buah Batu pas parkir teh kemudian dia kirim voice note kepada si penumpang itu ya. Dia izin untuk minta digantikan supirnya oleh temannya. Dan ketika voice note itu suaranya sudah tidak jelas. Terus balelol. Sapotos nu stroke-nya. Memang stroke ya. Balelol. Dok, ini digantikan oleh supir yang lain. Terus balelol weh. Ternyata qadarullah si penumpangnya itu adalah dokter. Katanya tos kedah kitu kata tos sananya. Begitu dia mendengar voice note dari Raka itu langsung dibawa ke rumah sakit Muhammadiyah, langsung ditangani, telami tidinya sadinten bade Ramadan tahun kamari qadarullah ngantunkeun. Masih anom keneh, enggak disangka-sangka meninggalnya pun sangat cepat sekali. Ayeuna abdi gaduh yatim 3 murang kalihna Raka 3-nya. Tah, aya oge jamaah ieu mah jamaah pangawasan ibu-ibu. Nah, siap-siap ibu-ibu ya. Tah. Nah, iya bager pisannya ibu-ibu ketua majelis taklim dinya tadi caket di Jalan Budi Cimindi abdi pangawasan di tahun 2006 dugi ka ayeuna. Si ibu teh pangawasanna tiap dinten Rebo ieu mah nya. Sanes jeung sieun ada memang kanyataan aya. Dinten Rebo ngaos rutin ti kapunggur ti 2006 tabu 10 dugi tabu 11 abdi mah taralami ngaos teh mung sajam. Khusus Al-Fatih we nu langkung ti sajam. Da ieu mah ngahaja kitunya. Ngahaja dilami-lamikeun. Jam 10 ngaji, selesai jam 11. Beliau kemudian pulang. Hendak wudu atau apalah persiapan zuhur, wudu sepertinya. Gebis di toilet. Gebis langsung tidak sadarkan diri, dibawa ke Cibabat. Maghrib meninggal dunia. Cepat sekali si ibu itu. Ya, dan saya juga jamaah yang lain menjadi saksi, beliau itu jarang absen dan memang jarang tedamang gitunya. Sehat walafiat. Ketika itu kondisinya sehat. Qadarullah naon Bu sebabna ku gebis langsung ngantunkeun pas maghribna. Inilah yang namanya kematian. Maka jangan pernah menunda-nunda kematian. Bilih saatos di Al-Fatih teh, saatos ngupingkeun ieu pangaosan teh nya. Aya pengumuman di grup kan kita nggak tahunya. Nu diumumkeun nang Ustaz Deden.
Ya, tiasa janten gitu. Maka kita jangan menunda-nunda amal soleh. Ketika saya ditelepon sama Ustadz Baba Felian, Ustadz cina ngabadalan iya Al-Fatih. Oh siap. Karena saya takut dengan kematian. Bilih maut nanti pas nuju ngabatalkeun teu tiasa cina Ustadz padahal tiasa kan maut weh. Nauzubillah ya, kematian yang tidak diinginkan. Jadi pamitos ngabadalan Ustadz Baba Felian atau serengse gitunya. Mudah-mudahan ini setengah genep ya. Terus beresnya tidak menunda amal soleh. Tah bilih masih kene sono mah ibu-ibu, bapak-bapak. Saya siaran tiap hari di PJTV setiap hari jam 5:30 pagi dan 5:30 sore. 5:30 sorenya. Cok geura tonton tina TV ayeuna abdi aya tapi rekaman gentayangan. Jadi dan sekarang karena memang medianya Ustaz Sina TV-na abdi mah teu gaduh naon teh set box nah bahkan TV nage teu gaduh tina handphone enak mah tiasa live secara langsung tinggal nonton live streamingnya gitu ya. Nah sekarang 5:30 telami sih dugi ka 5:30 dugi ka maghrib karena kan bayarannya per detik kan jadi si pihak TV itu kemudian mempertimbangkan untuk tidak berlama-lama, setengah jam lah ya, karena kontraknya per detik. Apalagi ini tiap hari lebih dari sinetron saya kira ini ya. Dan setiap harinya tayang sehari 2 kali masalahnya, 4:30 subuh dan 5:30 sore. Nggak lama cuma setengah jam, gitu ya. Tah gitu, bilih sono kene mah mangga silaturahim. Insyaallah. Kita juga bisa bersilaturahim di medsos, media sosial, Instagram, sekarang TikTok abdi ADD Nugraha. Masih sakedik followersnya dibantosnya pada seueur. Hoyong seueur saputos akang ya. Akang sabaraha seueur jeung nya. Hoyong seueur saporos dakwahna langkung terjangkau luas, inginnya seperti itu ya. ADD Nugraha, ADD Nugraha. ADD Nugraha. Bade nganggo nami Dede Nugraha teh seueur pisan geuningan da pasaran namina nya. Gitu janten namina nganggo A we lah nya sapertos Aagim gitu. Hatur nuhun Bapak Ibu rahimakumullah. Teh patarosan langsung nya. Doa we nya. Terakhir kita sama-sama berdoa. Kita tundukkan sejenak kepala kita, pandangan kita. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa ant al-ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Rahmanu ya Rahimu ya Ghafuru ya Aziz. Allahumma ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك لا تخلف الميعاد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يا شافي اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما شفاء لا يغادر سقما امسح البأس رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت أسأل الله العظيم ورب العرش العظيم أن يشفيهم إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار يا رزاق اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين اللهم انصر المجاهدين في فلسطين اللهم انصر المجاهدين في فلسطين اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين يا الله يا رب العالمين. Bapak Ibu, rekan-rekan, sahabat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, demikian yang bisa dipaparkan, disampaikan. Semoga apa yang diutarakan bermanfaat. Mohon maaf lahir batin, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kaseke panjang, kaseke pondok, amplopna di cisitu. Ceramahna mau dipanjang-panjang, mau di pondok-pondok da apal amplop nangan sakitu. Ka cisitu meser kopiah sakitu we ah. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.